warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dinten ieu kabarna damang? Sadayana damang? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Dani dipimpin dulu doanya. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Alhamdulillah semuanya berarti ada ya. Sebelum kita belajar nih, kita ini ada di daerah mana ya tinggalnya? Iya, di Bogor. Nah, di Bogor itu termasuk ke dalam Jawa apa tuh? Ke dalam daerah mana? Iya, betul, Jawa Barat. Kira-kira di Jawa Barat itu kebudayaannya ada apa aja ya? Betul. Ada angklung. Angklung itu alat musik, betul. Terus apa lagi? Tari jaipong. Terus apa lagi? Kalau lagunya, kalian tahu nggak? Iya, ada Tokecang. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajarannya, kita bakalan nyanyi lagu Tokecang dulu ya. Kalian tahu lagunya? Bisa nyanyi bareng-bareng? Baik, kita nyanyi dulu ya. Ayo Dani bisa? Adel bisa? Suaranya keluarin ya. Tokecang, tokecang, balagendir tosblong. Angin kacang sapariu kosong. Tokecang, tokecang, balagendir tosblong. Angin kacang sapariu kosong. Aya listrik di masjid, menica angkat tinggalna. Aya listrik jangkung alit, karangan dina pitina. Baik, selesai. Wah, keren, kalian bisa nyanyi lagu Tokecang. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, masih inget gak pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa coba? Iya, betul. Minggu kemarin kita belajar tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia itu mempersatukan daerah-daerah yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, punya etnik yang berbeda. Nah, disatukanlah dengan bahasa Indonesia. Makanya kenapa kita yang di Sunda bisa ngobrol sama orang yang ada di Kalimantan, bisa ngobrol juga sama yang ada di daerah Aceh. Yang mana lagi? Dari daerah Papua misalnya. Nah, jadi kita satu sama lain bisa ngobrol kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar makna-makna sila Pancasila di masyarakat. Tujuannya itu belajar untuk dapat menganalisis makna sila-sila Pancasila di masyarakat secara tulisan dan lisan dengan benar. Nah, kalian diharapkan dapat mengetahui makna sila-sila Pancasila di masyarakat mulai dengan cara menulis atau dengan mengungkapkannya langsung secara diskusi nih di kelas, oke? Ada yang tahu apa itu Pancasila? Iya, Pancasila. Panca itu 5 dan sila itu dasar. Jadi ada 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia, betul. Lalu kalian tahu nggak sih bunyi Pancasila itu apa aja? Yang pertama coba Ibu pengen tahu. Iya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, apa? Iya betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yang terakhir, iya betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Sekarang Ibu mau tanya lambangnya. Ada yang masih ingat? Oke, coba yang pertama lambangnya apa? Bintang. Yang kedua apa? 2 rantai, betul, rantai. Lalu yang ketiga apa? Pohon beringin. Yang keempat
Apa? Kepala banteng. Aduh, ada yang lupa-lupa nih kayaknya ya. Yang kelima apa? Padi dan kapas, betul. Sekarang kita akan belajar makna yang ada di dalam sila-sila tersebut. Nah, sekarang ada gambar yang pertama nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Patung dibakar, iya betul. Nah, ini tuh salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Kira-kira di mana nih? Lihat bajunya tuh. Ada yang ibu-ibu yang pakai kebaya, lihat bangunannya. Yang berundak-undak gitu, kira-kira di mana? Iya, betul, di Bali. Kira-kira ini acara apa ya? Betul, ini acara band. Kira-kira gambar ini ada hubungannya nggak sama makna-makna Pancasila? Ya, ada hubungannya dengan Pancasila yang keberapa? Yang ke-1, betul. Kenapa yang ke-1? Ya, betul, karena gambar ini melambangkan keagamaan yang ada di daerah Indonesia. Betul sekali. Oke, next ya. Nah, sekarang ini, ada yang kenal ini siapa? Iya, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi lagi ngegendong siapa ya itu? Iya, itu anak-anak yang ada di daerah Papua. Nah, kita bisa lihat anak itu dari Papua mulai dari warna kulitnya, lalu dari pakaian adatnya. Lihat tuh, pakaian adatnya memakai bulu-bulu dan pernak-pernik. Seperti itu. Apa sih hubungannya gambar ini sama makna-makna Pancasila? Ada yang tahu? Iya, betul. Hubungannya ada di Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Pancasila yang kedua ini, kita belajar untuk saling menghargai. Betul sekali. Next ya. Lalu ini, di sini ada artikel. Ada yang bisa baca? Artikelnya judulnya apa? Indonesia Cultural Night 2023 menghadiri kebudayaan dan keindahan Indonesia di Malmo, Swedia. Apa hubungannya artikel ini sama makna-makna Pancasila? Iya, hubungannya ada di Pancasila yang ketiga. Dari artikel ini mencerminkan rasa patriotisme atau cinta tanah air. Ada kebudayaan yang ditampilkan di luar negeri. Pancasila yang ketiga ini maknanya kita sebagai orang Indonesia harus memiliki rasa patriotisme dan cinta tanah air. Salah satunya kita harus gotong royong. Lalu seperti yang di artikel ini, kita harus membanggakan Indonesia. Kita harus mempromosikan kebudayaan yang ada di Indonesia sebagai salah satu bentuk cinta tanah air. Lalu selanjutnya nih, ada tradisi musyawarah Nokutei menjelang acara hajat dalam suku Renjang. Suku Renjang itu ada di mana sih? Ada yang tahu nggak? Iya, ada di Sumatera Selatan. Nah, musyawarah. Ada tulisan musyawarah. Kira-kira ini makna dari Pancasila yang keberapa ya? Betul, yang keempat. Makna Pancasila yang keempat ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus melakukan musyawarah atau mufakat dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Lalu, ini yang terakhir. Kira-kira apa nih maknanya? Iya, ini berurutan ya. Ini yang kelima nih. Makna Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa gambar ini bisa memaknai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ada yang tahu? Ya, betul. Semua orang harus mendapatkan hak yang sama. Kayak misalnya ini di daerah Papua nih gambarnya. Lalu ini ada dokter yang mungkin dari daerah lain. Jadi dokter ini memeriksa kesehatan orang-orang yang ada di Papua. Seperti itu. Jadi semua
rakyat yang ada di Indonesia mendapatkan keadilan dan hak yang sama. Baik, udah mengerti ya sekarang makna-makna yang ada di Pancasila? Yang pertama itu memaknai ketuhanan. Yang kedua, maknanya kita harus saling menghargai. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa patriotisme dan cinta tanah air. Yang keempat, kita harus bermusyawarah. Dan yang kelima, kita harus memiliki keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, semuanya bisa? Gampang ya? Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Kelompoknya ada 5. Oke? Nah, sekarang udah duduk sama kelompoknya masing-masing. Nah, diperhatikan dulu ke depan ya. Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD ini. Nah, nanti kalian tulis dulu kelasnya, lalu nama kelompoknya siapa aja. Kelasnya kalian harus mencari contoh penerapan sila sesuai dengan urutan kelompok dalam kehidupan sehari-hari di tengah kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalnya kelompok 1, nah berarti silanya mencari contoh penerapan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu diintegrasikan, kalian cari yang berhubungan dengan kebudayaan, kayak tadi contohnya ngaben. Nah, kira-kira yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa yang ada di kebudayaan di Indonesia itu apa lagi? Coba cari yang deket deh di daerah kita di Jawa Barat ya. Bisa? Paham? Oke. Lalu yang kedua, berarti kelompok 2 itu silanya sila kedua ya, cari contoh penerapannya. Berarti penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga juga sama, cari contohnya penerapan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, kelompok 4, nyari contoh penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu kelompok 5, ini silanya sila kelima ya, berarti yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kan udah belajar makna-maknanya, nah berarti sekarang kalian bisa mencari contoh penerapannya yang ada di kebudayaan di Indonesia. Kalau kalian bingung, boleh ditanyakan lagi ke Ibu ya. Sudah selesai semuanya. Selanjutnya berarti tinggal presentasi. Kelompok 1. Nah, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Bagus sekali pemaparannya. Jadi, tadi yang kita bisa ambil dari apa yang telah disampaikan kelompok 1, berarti kita tadi harus saling menghormati antar umat beragama. Lalu tadi apa lagi? Kita harus mengikuti tradisi dan ritual keagamaan penuh khusyuk. Misalnya tadi apa? Iya, tadi kalau misalnya kita tarawih katanya nggak boleh bercanda. Alhamdulillah, presentasi kali ini sudah selesai. Semuanya bagus, semuanya hebat, semuanya bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Tepuk tangan buat kita semua. Di sini Ibu ada soal yang kalian harus isi dulu ya. Soal evaluasi. Diisi ya. Waktunya 10 menit cukup? Harus cukup. Ibu bagikan. Selesai semua? Baik, alhamdulillah. Gimana belajar hari ini? Senang? Seru tidak belajar sama Ibu? Alhamdulillah. Apakah ada kesulitan dalam materi ini? Apa yang sulit? Gak ada? Gampang semua? Baik, alhamdulillah. Kalau pembelajaran makna sila-sila di masyarakat ini bisa kalian pahami. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat dan sebagai bangsa Indonesia. Oke, nah untuk minggu depan
kita akan belajar lebih lanjut tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Nanti boleh kalian baca-baca dulu ya di bukunya ya. Baik, terima kasih. Untuk itu boleh dibereskan alat-alat tulisnya, kita pulang. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Dani boleh dipimpin lagi doanya. Hati-hati di jalan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.